Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini di mata pelajaran administrasi sistem jaringan, kita akan membahas tentang web server karena sebelumnya di kelas 11 sudah masuk sampai web server. Jadi kita lanjutkan dari mulai web server untuk refleksi saja untuk pertemuan kali ini. Nah, kenapa kita harus belajar materi ini? Yang pertama menjelaskan apa sih web server itu. Selanjutnya fungsi-fungsinya untuk apa dan jenis-jenisnya seperti apa aja web server beserta cara kerjanya. Untuk secara keterampilannya nanti instalasi dan konfigurasi dari web server tersebut. Nah, ini cangkupan materinya, pengertian web server, fungsinya, jenis-jenis, cara kerja, instalasi, konfigurasi, dan pengujian. Nah, ini web server. Web server itu pelayan bagi klien. Jadi perangkat lunak yang ada di dalam server yang berfungsi untuk menerima halaman web sebagai permintaan melalui protokol HTTPS atau HTTP atau biasa dikenal dengan nama web browser. Jadi web server itu seperti website. Jadi server dari sebuah web. Jadi ketika kita mengakses sebuah website itu pasti mengirim permintaan kepada web servernya. Lalu dari web server tersebut baru dikirimkan kembali halaman web yang kita minta. Nah, ini beberapa fungsinya untuk memproses berbagai data yang diminta melalui web browser. Kemudian akan diberikan hasil berupa dokumen, video, atau beragam bentuk file lainnya kepada si klien atau si peminta layanannya. Nah, ini beberapa jenis web server. Yang paling pertama dan yang paling banyak digunakan itu Apache. Nah, ini Apache didesain memang untuk seperti web server yang sangat sangat mudah untuk digunakan. Jadi Apache ini sangat mudah untuk digunakan karena memiliki beberapa dukungan berupa PHP, SSL ataupun kontrol aksesnya sangat mudah. Jadi beberapa website memang menggunakan web Apache ini karena memang penggunaannya dan penginstalasinya sangat mudah dibanding web server lainnya. Selanjutnya Nginx atau apalah Nginx. Nah, atau kalau saya nyebutnya biasanya Nging. Nah, ini salah satu pesaing dari Apache-nya. Nah, keunggulan dari ini adalah sangat cepat untuk mengaksesnya. Jadi kecepatan dalam akses kepada website kalau kita menggunakan Nginx ini akan lebih cepat karena ada beberapa sistem pelayanan kepadatan lalu lintasnya. Jadi lebih unggul dari sistem tersebut dibandingkan web Apache-nya. Nah, selanjutnya LikePD. Ini buatan dari seorang programmer dari Jerman menciptakan sistem web open source seperti Nginx. Nah, ini biasanya digunakan di sistem Linux ataupun Unix. Nah, keunggulannya fitur tambahannya yang tersedia fast CGI, output compression, dan URL writing. Nah, sistem loading pada CPU servernya akan lebih cepat dan efektif. Tapi ini sangat jarang digunakan juga karena mungkin dokumentasinya kurang
untuk instalasi maupun konfigurasinya kurang banyak terdokumentasi. Selanjutnya web server IIS atau lebih dikenal dengan Internet Information Service. Ini web server, salah satu jenis web server yang ada di Windows Server. Jadi ini biasa digunakan untuk Windows Server sebagai web servernya. Sedangkan kalau di Linux biasanya menggunakan Apache ataupun Nginx dan like PD. Nah, kalau IIS ini biasa digunakan di web servernya Windows. Dan biasanya bekerja menggunakan beberapa jenis protokol seperti DNS, IP atau TCP/IP atau beragam software yang berguna lainnya. Secara sederhana, tugas web server menerima permintaan dari si klien dan mengirimkannya kembali dalam bentuk berkas. Seperti itu secara sederhana cara kerja webnya. Jadi kita sebagai user pasti membuka sebuah web. Nah, kalau kita lihat di layar, kita membuka menggunakan URL-nya atau DNS-nya. Nah, di balik layar tersebut terkirimlah sebuah permintaan dari komputer kita atau perangkat kita kepada web server tersebut. Nah, permintaan tersebut dijawab web server dengan mengirimkan kembali apa yang kita lakukan permintaannya. Misalnya kita membuka sebuah web, contohnya kita membuka sebuah web sekolah lah, ya kan. Kita buka web misalnya smk11maret.sca.id, kita load pada browser kita. Nanti dari perangkat kita akan mengirim sebuah komunikasi ke web server tersebut berupa kita minta halaman awalnya dari web tersebut seperti apa. Nanti dari web server akan mengirimkan berkas-berkas atau tampilan web tersebut ke perangkat kita. Nah, itu cara kerja atau sederhananya tugas dari web server seperti itu. Nah, komunikasi tersebut melalui dari protokol TCP/IP dan melalui HTTP. Karena biasanya kita ketika mengetik sebuah URL website itu menggunakan HTTP atau HTTPS. HTTP itu Hypertext Transfer Protocol, atau HTTPS itu Hypertext Transfer Protocol Security. Bedanya apa? Kalau HTTPS biasanya dari SSL-nya atau security-nya lebih aman untuk kita akses karena ada beberapa lisensi security-nya. Jadi kalau kita menggunakan HTTPS ketika kita mengakses web server, itu privacy kita kan terkunci. Jadi akan lebih aman menggunakan HTTPS. Dan sudah banyak web server atau website terkenal menggunakan HTTPS. Karena dari sertifikat SSL-nya sangat meyakinkan dibanding menggunakan HTTP yang mungkin mudah diretas karena portnya masih 80, port defaultnya. Nah, seperti ini diagram gambaran dari kerja web server. Jadi dari HTTPS request yang diinput dari user akan masuk ke web server. Lalu web server mengambil data dari data server lalu dikirimkan kembali kepada device user atau end usernya, atau sebagai pengguna kitanya akan menerima kembali respon dari web server tersebut. Oke, mungkin itu aja materi pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang tugasnya seperti ini. Coba kalian cari
minimal 5 website beserta jenis web servernya. Saya contohin lah satu. Facebook, misalnya facebook.com menggunakan web server nginx. Facebook menggunakan web server nginx. Nah, kalian cari website lainnya menggunakan apa web servernya. Nah, itu disebutkan 5, minimal 5. Nah, dikerjakan di buku tulis atau kertas lembar dan difoto menggunakan timestamp kamera. Lalu foto tugas tersebut dikirimkan ke email saya yang ada di layar ataupun di WhatsApp saya, ataupun nanti menggunakan web e-learning kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas saya tunggu hari ini. Jadi batas waktu tugas sehari dari video ini yang diluncurkan di grup kalian. Nah, ini harus dikerjakan pada hari tersebut, karena saya akan rekap sekitar jam 11 malam. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.